Itu Ya. terjun di kaki lima jualan nggak malu. Pertama gengsi. Saya dibilang sama saudara, wah lu bisa apa? Paling bentar doang apa jualan, gengsimu itu besar. Ya saya diejek sono sini sama keluarga, nggak ada yang mendukung sama sekali ya. Yang mendukung ya cuman papa saya, koko saya, itu abang-abang saya semua ngedukung. Cuman saudara-saudara pasti ngucilin saya gitu. Nah dari situ saya buktiin gitu, kalau saya bisa gitu. Ya itu jadi saya cuman bilang hinaanmu itu semua ya jadi semangatku gitu. Ini ada gemblong. Nah gemblongnya ini bisa diisi serundeng. Serundeng itu lebih ke manis. Serundeng kelapa. Terus ada gula Jawa ada. Terus ini bubuk kedelai, abon, ada coklat, ada keju, ada ovomaltine, Nutella, sama Skippy. Itu bisa dimix sesuai selera. Misalnya serundeng delay bisa, itu lebih enak. Jadi larinya ke manis gurih kalau delay. Yang bestseller apa nih? Bestseller ini serundeng, delay, abon. Soalnya ini serundeng sama delay bikin sendiri, bukan beli di luar. Dompet ya. Serundeng itu apa tuh? Apa? Kelapa ya? Iya, kelapa manis. Kelapa manis. Semanis hubungan dia yang Iya. Ini keju. Iya. Biar lengket, Mas. selengket. Selengket hubungan mereka. Aduh. Hubunganku gimana jalan? Iya. Sampai padat dong. Kalau nggak gitu nanti lepas. Kalau pas gitu ya. enggak, pas waktu dipotong nanti lepas. Jangan seperti mereka lagi sayang-sayang lepas ya. Iya dong. Ini yang kerjanya berapa orang tuh? Satu dua orang. Dua orang. Karyawan dua. Karena kalau saya satu, tiga. Istri bantuin kalau rame. Misalnya deh. Dikasih mesin dulu ya kok? Iya, Biar apa kok? biar nggak lengket. Kalau sama uli sama nggak? Sama Uli sama, cuman beda nama. Beda nama. Nah, cuman kan kita lebih kekinian. Ini ya. Nah, jadi ada isi-isinya, toppingnya beda-beda. Serundeng gitu. Ini kalau bakarnya berapa lama? Pak? Bakar proses 10 menit. 10 menit. Nah, tapi tergantung orang sih. Orang kalau mintanya kering gitu, bakarnya agak kegosong. Tapi kalau agak hitam dikit tuh Ya, itu kering, gosong. kering gosong ya. Siap mau menawari. Jadi kalau batok apa kayu? Oh, pakai kayu. Oh kayu. Kalau pakai batok? Sama aja sih, cuman beda harga aja. Oh beda. Mantap ya. Ini paling murah harganya berapa kok ini satunya ini? 9.000 polos. 9.000 polos. Polos. Kalau pakai topping Pakai topping tambah 1.000. 1.000. Ya, kecuali yang harganya beda itu yang rasanya ovomaltine, Nutella gitu. Skippy selai kacang. Ini yang dibakar produknya apa aja Mas? Selain uli. Selain geblong ini apa aja nih? Ada roti bakar, jagung bakar, sama pisang prenet bakar. Nah, ini proses setelah bakar. Kalau mau dibungkus ya begini. Pakai daun pisang terus ya? Pakai daun pisang, jadi wanginya sama rasanya nggak berubah. Kenalkan, nama saya Kiki. Saya penjual gemblong bakar.
Alamat di Jalan MT Haryono nomor 396 depan Yamaha Mataram Sakti. Dulu tuh kenalnya ya dunia malam lah gitu. Dunia malam yang anak yang suka dugem gitu. Dugem terus kenakalan anak remaja lah gitu lah. Pergaulan bebas, tahu sendiri ya, di kos ngapain dan itu tuh berjalan udah lama, dari tahun 95 saya keluar sekolah itu udah nakal. Cuman papa saya dulu udah jualan, saya disuruh bantuin aja, saya nggak mau. Terus saya akhirnya merantau ke Jakarta itu 2000, tahun 2000 ya, tahun 2000. Terus ya arahnya ke situ, akhirnya dapat teman itu pergaulannya nggak bagus, akhirnya berandal jadi bandar ya kan. Terus dan pada akhirnya tuh tahun 2003 saya ketangkep ya, sempet lah di penjara gitu kan selama 4 tahun penjara. Di situ saya mikir kok bisa kayak gini saya ya. Akhirnya setelah keluar dari situ 2006 itu saya nggak dapat pekerjaan sama sekali, terus akhirnya saya pulang ke Semarang dapat kerja di dunia malam lagi di tempat karaoke itu. Tapi saya nggak sama sekali udah nggak nyentuh, rokok sudah berhenti ya kan, minuman juga nggak nyentuh. Cuman teman-teman di tempat karaoke tuh dia tuh kayak ini ngajarin lagi, ya lah lu cowok gini, nggak mungkin lah, masa nggak suka gitu ya, diojo-ojoin terus ya istilahnya. Nah terus ada akhirnya sih saya kecelakaan di tahun 2013, dapat istri orang Jakarta kan. Di situ saya benar-benar berubah, udah mikir nih kalau saya begini terus udah nggak ada penghasilan gitu, muter otak jualan apa ya. Oh akhirnya dapat nih di pasar malam, prospeknya bagus nih, dan akhirnya jualan jagung, susu, keju. Itu merintis awal di 2013. Nah di situ emang bagus prospeknya, jadi jagung yang jualan di situ ada di sebelah sini, sebelah sana, itu larinya ke saya semua. Karena apa? Jagungnya beda gitu. Saya cari kualitas jagung yang bagus, tapi jualannya murah. Nah ternyata dari situ bagus, masyarakatnya langganannya udah banyak, dikit-dikit saya naikin gitu, dan akhirnya bisa buka 1, 2, 3, 5 cabang. Dulu istri juga waktu di pasar malam juga gengsi gitu, nggak mau datang jualan apa sih ya. Ternyata pas jualan jagung, ngerasain duitnya enak ya inilah gitu, walaupun dikit tapi duitnya berasa gitu, daripada ikut orang kerja gitu kan. Tapi kan punya sendiri, usaha kecil kita bosnya. Kemarin pas covid udah anjlok semua, tutup 5 cabang tutup semua. Ditambah papa saya sakit-sakitan. Nah, akhirnya saya diajarin tuh di 2020. Nah, diajarin sebentar 3 bulan, langsung terus saya di Semarang, balik lagi ke Jakarta. Itu saya belum jualan. Nah, setelah papa saya nggak ada, baru saya terusin nih. Tuh. Di 2020 habis Lebaran. Oh, kalau misalnya ini kan gobloknya udah ramai banget ya. Kalau misalnya suatu ketika nanti ada yang ikut niru bikin goblok lagi. Oh, udah ada. Yang ngikutin saya udah ada. Saya ngecek di GoFood. Itu saya ngecek fotonya sama. Harganya cuma dibedain. Selisih 500, 200. Itu fotonya ngambil di tempat saya semua. Cuman saya bilang kalau rezeki mah nggak kemana udah. Soalnya beda orang beda rasa gitu. Saya sih nggak takut. Paling minim omsetnya berapa sih Kok? Paling minim omset 3 juta ya. Minim itu? Minim. Tapi kalau lebihnya ya bisa sampai 4 sampai 5 juta kalau sekarang ya. Alhamdulillah ya. Itu hari biasa kok.
Malam minggu. Minggu. Kalau hari biasa ya paling 2,5, 2 juta. Kalau dulu pernah saya susah ngontrak saya susah, nggak bisa bayar kontrakan sampai saya ke saudara mama saya itu minjem uang, cuman sebesar 500.000 buat bayar kontrakan. Kalau enggak saya kan disuruh pindah gitu. Dia nggak mau minjemin, katanya udah itu motormu, ada BPKB-nya nggak? Ada, ya udah nih pegang. Saya nggak mau BPKB-nya. Kalau bisa BPKB sama motor lah. Terus saya nanti jualan gimana gitu. Terus untuk beli barang-barang gimana jualan? Yang ya mau nggak gitu? Oh, nggak mau ya udah. Ya udah akhirnya ya kita pulang ya. Nggak mungkin lah BPKB sama motor kasih ke dia. Pernah nggak sih kok diremehin gitu, dipandang sebelah mata? Sering, kalau diremehin, pandang sebelah mata sering. Tapi saya di situ nggak nganggep sih, itu ya sebagai motivasi saya, udah pegangan saya. Saya cuma bisa ke mereka itu buktiin gitu. Ini loh Kiki yang dulu nggak kayak, nah sekarang udah gimana gitu kan. Oke kok. Walaupun cuan dikit tapi kan bisa menghidupin keluarga gitu. Kok tip motivasi usaha nih kok buat teman-teman kita yang baru mulai usaha nih, Ring, kok apa nih kok? Lebih ini sih ya, ke kreasi. Jadi kalau berkreasi kita unik, terus rasanya kita unik, pasti orang nyoba mulut ke mulut dicari. Pasti kita bisa maju gitu. Jadi jangan minder kalau kita punya usaha apa, udah tekunin aja gitu. Jangan sampai kita dengar orang ini makananmu nggak enak. Ya kita kan harusnya nanya nggak enaknya di mana. Nanti kan kita bisa ubah dari rasa, dari takarannya kurang sekian ya kan. Kita bisa rubah dari situ, kita bisa belajar dari orang-orang yang lidahnya tuh udah biasa rasa-rasa makan gitu ya.